Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan melanjutkan pembahasan fisika kelas 10 tentang usaha dan energi. Pada video kali ini kita akan membahas subbab 8.7 tentang hukum kekekalan energi mekanik. Untuk itu langsung saja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama di sini kita akan mempelajari hukum kekekalan energi mekanik yang sebenarnya telah kalian jumpai di tingkat SMP. Nah, hukum kekekalan energi mekanik ini sendiri berbunyi bahwa jumlah energi mekanik benda yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Dalam kasus ini, gaya gravitasi adalah gaya konservatif. Nah, sifatnya jumlah energi mekaniknya tetap ya. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar berikut ini. Ketika sebuah batu dijatuhkan dari satu ketinggian tertentu terhadap tanah dari keadaan awalnya diam, maka di sini yang bekerja hanyalah gaya berat saja. Gaya berat di sini itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga mg akan mengakibatkan adanya energi potensial karena memiliki ketinggian. Sebagai akibat, di titik ini, energi potensialnya akan maksimal. Energi potensial yang kita lambangkan dengan U, dan energi kinetik yang kita lambangkan dengan K-nya itu 0 karena tidak memiliki kecepatan awal. Nah, di tengah-tengah, energi potensialnya akan sama dengan energi kinetiknya ketika bendanya berada tepat di tengah-tengah. Nah, semakin ke bawah, kecepatannya tentu akan semakin besar, yang mengakibatkan energi kinetiknya pun akan semakin besar, hingga di titik terendah, ketika bendanya sudah tidak memiliki ketinggian, maka energi potensialnya 0, dan energi kinetiknya yang maksimal di sini. Kemudian juga, di sini energi mekanik, itu komponennya tersusun atas dua faktor. Di sini dua variabel energi, yaitu ada energi potensial dan ada energi kinetik. Lalu di sini kita akan mempelajari juga tinjauan energi oleh sistem konservatif. Jadi sistem yang tidak mengandung gaya non-konservatif, artinya gaya yang bekerja pada sistem itu adalah gaya-gaya konservatif semua, maka berlaku hukum kekekalan energi yang dinyatakan dengan persamaan berikut secara matematis. Bisa kita tuliskan dengan energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Di sini komponen dari energi mekanik awal adalah EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Jadi untuk menggunakan persamaan energi mekanik ini kita harus mengambil dua titik acuan ya. Jadi misalnya dua titik 1 dan titik 2, yang titik 1 lagi itu akan menjadi pembanding untuk menghitung komponen energi yang ditanyakan. Nah, sebagai ilustrasi kalian perhatikan juga gambar pendulum berikut. Ini gambar bandul atau pendulum yang dilepaskan dari keadaan diam di sini, dan gaya-gaya yang bekerja pada masa bandul ini adalah gaya tegangan tali dan gaya berat. Pada bandul ini, gaya tegangan tali bertindak sebagai gaya non-konservatif. Tetapi kenapa berlaku hukum kekekalan energi? Hal ini dikarenakan bahwa gaya tegangan tali itu memiliki arah yang tegak lurus dengan arah perpindahannya. Sehingga sebagai akibat, usaha oleh gaya non-konservatifnya itu sama dengan 0. Jadi yang bekerja di sini hanyalah gaya berat saja yang mengakibatkan persamaan ini berlaku gitu ya. Ada gaya gravitasi, gaya konservatif, di titik ini maksimal, di titik ini energi kinetiknya maksimal, dan kembali lagi naik di titik ini adalah energi mekaniknya, energi potensialnya yang maksimal ya, sehingga berlaku persamaan EM awal sama dengan EM akhir. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita simak contoh soal berikut supaya kalian lebih paham lagi bagaimana penggunaan persamaan energi mekanik. Baik, untuk contoh soal yang pertama, di sini roller coaster memiliki lintasan dengan sebuah loop melingkar vertikal berjari-jari R-nya 4. Di jari-jarinya 4 meter. Kemudian di sini dilepaskan satu kereta yang diluncurkan dari keadaan diam. Anggap tidak ada gesekan antara kereta dan lintasan. Artinya lintasannya itu licin gitu ya. Kalau lintasannya licin, berarti tidak ada gaya-gaya non-konservatif. Jadi berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, gravitasinya 10 dikasih tahu. Dan kita diminta untuk menentukan kecepatan di titik B, di titik C, dan titik D. Dan soal yang kedua, kita diminta untuk menentukan H minimum supaya kereta tetap pada lintasan. Nah, maka untuk penyelesaiannya di sini, kita ambil dua titik. Kita mau menentukan dulu kecepatan di titik B,
kita ambil titik yang melibatkan titik B tentunya, dua titik. Dalam kasus ini kita ambil titik A dan titik B ya. Maka energi mekaniknya di titik A itu mesti sama dengan energi mekanik di titik B. Energi mekanik di titik A itu ada EPA, energi potensial A tambah energi kinetik A, yang sama dengan energi potensial B tambah energi kinetik B. Nah, dari sini energi potensial A-nya kita tuliskan ini MGH karena punya ketinggian yaitu 2,5 R, tambah energi kinetik di titik A-nya itu 0 karena dilepaskan dari keadaan diam. Nah, kalau di titik B, dia tidak memiliki energi potensial, jadi EP-nya yang 0, tapi kecepatannya maksimal, sehingga dia punya energi kinetik yang sama dengan setengah M VB kuadrat. Nah, kita coret M-nya di sini. Jadi, kita peroleh GH sama dengan setengah kali VB kuadrat. Sebagai akibat, nilai VB-nya sama dengan akar 2 GH. Akar 2 kali G-nya 10, kali H-nya berarti yang ini kita ganti 2,5 R, itu berarti 10 meter ya. Gitu. Kemudian kita mau mencari kecepatan di titik C. Berarti kita tinjau dua titik B dan titik C. Nah, artinya energi mekanik di B sama dengan energi mekanik di C. Kalau gini berarti EPB tambah EKB sama dengan EPC tambah EKC. Kita lihat, di titik B nggak punya ketinggian kan? Berarti EP-nya 0. Energi kinetiknya ada, karena ada kecepatan. Kita tulis setengah MVB kuadrat. Di titik C, dia punya ketinggian. Ketinggiannya 2R. Karena kita ambil titik ini itu, titik dasar lantainya, itu Y. Atau H-nya 0. Berarti EPC-nya MG dikali 2R tambah setengah M kali VC kuadrat. Kita coret M-nya di sini. Dan kita substitusi, berarti setengah kali VB-nya 10 akar 2. Kita kuadratkan. Ditambah 10 dikali 2 dikali R-nya 4. Tambah setengah VC kuadrat, nanti kalau kita hitung, kita dapat VC-nya 2 akar 10 meter per second ya. 2 akar 10 dari mana? 10 akar 2 dikuadratkan, ini jadi 200, dibagi 2 nanti 100 ya. Yang ini jadi 80. Jadi 20 dikali 2, 40. Kemudian kita akarkan dan kita peroleh hasilnya ini. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan H minimum agar kereta tetap pada lintasan. Oh ya, sebelumnya kita diminta juga untuk menentukan kecepatan di titik D ya. Jadi, untuk mencari kecepatan di titik D, kita pilih dua titik, dalam kasus ini B dan D saja, karena posisinya sama-sama di dasar dan tidak memiliki energi potensial. Jadi, sebagai akibat, lintasannya juga licin dan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, VB mesti sama dengan VD, sama dengan 10 akar 2 meter per second, gitu. Nah, sekarang kita menentukan H minimum agar kereta tetap pada lintasan. Nah, kita balik lagi ke materi yang dulu, dinamika partikel untuk gerak melingkar ya. Jadi kita mesti tinjau free body-nya seperti ini. Untuk supaya keretanya itu tetap berada dalam lintasan, maka normal C-nya di sini itu paling minimum itu harus 0. Ya. Selama dia 0, dia tepat berada di dalam lintasan C ini. Jadi dia belum jatuh. Tapi kalau misalnya normalnya nggak 0, normalnya besar di sini, keretanya tetap dalam lintasan ya. Karena kita ditanya nilai H minimum, kita bisa meninjau gerak melingkar di C, sehingga kita bisa tulis sigma F sama dengan MVC kuadrat. Nah, kita ambil MVC kuadrat per R, dan di sini kita bisa ambil arah ke bawah itu sebagai arah positif. Ya, ini arah positif ke bawah. Dan komponen sigma F-nya itu adalah Mg. Kita kasih tanda negatif NC karena kita ambil ke bawah positif tadi. Sama dengan MVC kuadrat bagi R. Nah, NC-nya 0. Ya kan? Karena nilai minimum supaya keretanya tetap berada dalam lintasan. Kalau dia nggak 0 berarti tetap dalam lintasan. Kan minimum ya. Nah, nilai VC kuadratnya berapa? Di sini M sama M-nya bisa kita coret karena NC-nya nggak ada ya. Jadi VC kuadrat, kita kalikan silang, ini sama dengan GR. Nah, untuk apa kita mencari nilai VC? Supaya kita bisa cari H. Karena nanti nilai VC kuadrat ini akan menjadi satu variabel yang bisa mensubstitusikan kepersamaan energi mekanik untuk titik A dan titik C. Karena kita akan meninjau H minimum. Taruh kata ini tingginya nggak 2,5 R, misalnya H gitu ya. Nah, kita diminta berapa sih H minimum supaya
roller coasternya ini bisa berputar normal tetap dalam lintasan yang ini gitu. Maka di sini berlaku persamaan kekekalan energi kinetik mekanik ya. Jadi energi potensial di titik A ditambah energi kinetik di titik A masih sama dengan energi potensial di C tambah energi kinetik di C. Nah, kita bisa tulis energi potensial di A-nya mgh tambah 0 sama dengan di titik C mg dikali 2R. 2R tuh yang ini. Ya. Ini H karena tinggi minimumnya kita mau cari. Ini ditambah setengah mvc kuadrat. Kita bisa coret juga ini M-nya ya. Dan VC di sini, VC kuadratnya kita bisa ganti dengan GR nanti, yang dari persamaan gerak melingkar di titik C. Ya, nah ini M-nya tadi udah kita coret gini. Dan sebagai akibat kita peroleh nanti GH sama dengan G kali 2R tambah setengah GR. G-nya juga bisa kita coret di sini. Jadi H-nya sama dengan 5/2R. Atau kalau kita mau hitung, ini hanya bisa jadi 5/2 kali 4 ya. R-nya kan 4 tadi. Jadi ini 10 meter gitu. Jadi 10 meter untuk ketinggian H ini sama dengan 2,5 R ini, itu adalah tinggi minimum ternyata supaya keretanya bisa tetap dalam lintasan. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Baik, untuk contoh soal yang kedua, di atas meja licin, sebuah benda bermasa 1 kg ditekan ke sebuah pegas sejauh 20 cm. Berarti dari titik B ke titik A ini 20 cm. Pegas ini punya konstanta K 400 Newton per meter. Benda kemudian dilepaskan dari pegas, kemudian melaju ke tepi meja, lalu terjatuh ke lantai. Nah, tinggi tepi meja ke lantai itu adalah 20 cm. Berarti hanya 20 cm yang ini. Hitung jarak horizontal antara tepi meja dengan posisi jatuh benda ke lantai. Nah, kita ambil acuannya di lantai, Y-nya sama dengan 0 sini. Nah, di titik B, di sini ketika pegasnya terlontar, ini akan sama dengan kecepatan di titik C. Karena yang pertama licin dan kedua berlaku hukum kekekalan energi. Jadi gaya-gaya yang bekerja hanyalah gaya konservatif semua. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, di sini kita akan mencari kecepatan B, supaya kita bisa mencari nilai D yang ini. Gitu ya. Kita mau mencari VB, maka kita ambil titik A dan titik B sebagai titik tinjaunya. Nah, di titik A sini energi mekanik di A itu ada EPA tambah EKA sama dengan energi potensial B tambah energi kinetik B. Nah, energi potensial di titik A itu ada 2. Karena memiliki ketinggian terhadap acuan, ini kalau saya tarik garis putus-putus ke sini kan ketinggiannya H terhadap tanah. Ditambah setengah K kali delta X kuadrat, energi potensial pegas ya, karena terkait dengan pegas, tambah energi kinetik di titik A-nya itu 0. Energi potensial di titik B-nya berapa? Sini. Itu adalah MGH juga, karena di titik B punya ketinggian. Dan energi kinetik di titik B itu setengah M kali VB kuadrat harusnya. Tapi karena VB sama dengan VC, ini boleh kita tulis seperti ini. Ya. Kemudian di sini MGH sama MGH-nya saling meniadakan, jadi setengah K kali delta X kuadrat sama dengan setengah MVC kuadrat. Ini bisa kita coret juga. Dan nilai kecepatan di titik C dan di titik B ini sama ya, VB sama dengan VC. Sama dengan delta X dikali akar dari K per M gitu. Ya, kalau kita mau cari VC kuadratnya nanti M-nya berarti tinggal pindah ruas ke sebelah sini. K kali delta X kuadrat per M nanti kita akarkan dan kita substitusi data-data yang kita punya. Delta X-nya itu adalah 0,2 meter dikali akar dari K per M. K-nya itu adalah 400 dan M-nya itu adalah 1. Kalau kita hitung hasilnya 4 meter per second. Kemudian kita meninjau gerak di sumbu Y. Nah, kita lihat ini adalah gerak yang lintasannya berupa parabola. Jadi kasus ini merupakan kasus gabungan nih. Gabungan antara usaha energi dan gerak 2 dimensi. Nah, untuk gerak di sumbu Y, kita bisa tulis ini. Y sama dengan Y0 tambah V0 YT min setengah GT kuadrat. Kan kita ambil acuannya di Y sama dengan 0 di sini nih. Titik ini, gitu ya. Berarti kalau kita gambar sumbu koordinatnya ini kayak gini. Ini Y, ini X, 0 gitu ya di sini.
Nah, kita mau tahu dulu berapa waktu yang dibutuhkan balok itu jatuh dari titik bibir meja yang ini ke titik D. Maka posisi akhirnya, yaitu Y, itu berada di bawah kan, di titik D. Di titik D, Y-nya itu 0. Jadi kita bisa ganti 0 sama dengan Y0-nya. Posisi mula-mulanya itu H. V0Y kali T berarti 0 dikurangi setengah GT kuadrat. Jadi T-nya di sini akan sama dengan akar 2H per G. Kalau ini pindah ruas ke sini ya. H-nya 0,2, G-nya 10. Jadi kalau kita hitung nanti T-nya 0,2 second. Nah, kita udah punya VC dan udah punya T yang warna merah ini semua masing-masing. Nah, untuk menghitung gerak di sumbu X, gerak parabola, ingat jangan lupa konsepnya X sama dengan X0 tambah V0X kali T ya. Nah, dari bibir meja, berarti X0-nya itu adalah 0. Kita menghitungnya dari titik C ya. Ditambah VC dikali T. Dan VC-nya itu kita udah peroleh 4 dikali 0,2 ya. VC-nya ada 4, T-nya ada 0,2. Kalau kita hitung nanti dapat 0,8 meter. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Baik, buat contoh soal yang ketiga, sebuah benda bermassa 5 kg dijatuhkan dari kondisi diam ke atas sebuah pegas vertikal. Kayak gini nih. Jadi ada benda, massanya M nih, dijatuhin ke atas pegas sebuah vertikal. Jarak dari ujung pegas ke benda itu 20 cm, berarti hanya ini 0,2 meter. Dan konstanta pegas, K-nya itu adalah 400 Newton per meter. Jika G-nya 10 meter per second kuadrat, tentukan kecepatan benda sesaat sebelum menyentuh pegas, berarti di sini, dan kompresi maksimumnya di sini berapa. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita akan mencari kecepatan di titik B. Ya, kecepatan di titik B berarti kita ambil dua acuan. Ambil dua titik dan satu acuan maksud saya. Titik A dan titik B. Sini kita pilih titik B sebagai acuan. Kalau titik B-nya acuan, berarti di sini Y2-nya sama dengan 0. Kalau misalnya kita sudah memilih titik B sebagai acuan, maka kita bisa menuliskan energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Berarti energi potensial di A ditambah energi kinetik di A sama dengan energi potensial di B tambah energi kinetik di B. Energi potensial di A-nya itu mgh, energi kinetik di A-nya itu adalah 0, ya karena tidak memiliki kecepatan, dilepaskan dari keadaan diam ya, berarti VA-nya ini 0. Nah, ini sama dengan 0 tambah setengah mvb kuadrat. Di B itu 0, karena kita tetapkan acuannya 0. Kita coret M-nya, dan VB-nya ini sama dengan akar 2GH. Substitusi, G-nya 10, H-nya 0,2, berarti nanti kita dapat hasilnya 2 meter per second. Nah, kita mau mencari Y sekarang. Kita tinjau dua titik, berarti B sama C di sini. Pakai warna lain ya. Titik B sama titik C di sini. Tuh. Nah, berarti energi mekanik di B sama dengan energi mekanik di C. Energi potensial di B itu berapa? Energi kinetik di B berapa? Kemudian EP di C berapa? Dan energi kinetik di C berapa? Karena B itu kita tetapkan sebagai acuan, maka energi potensialnya 0. Karena ini hanya 0. Ditambah setengah kali M VB kuadrat. Masih punya kecepatan, dia tuh turun ke sini untuk menekan pasti menggunakan satu kecepatan ya. Di setengah MVB kuadrat sama dengan setengah K kali Y kuadrat dikurangi MGY ditambah 0. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, energi potensial di titik C, hati-hati, ada dua. Energi potensial pegas dan energi potensial gravitasi. Kalau energi potensial pegas, itu kan bersamanya setengah K delta X kuadrat. Dalam kasus ini kompresinya sejauh Y ya. Berarti setengah K Y kuadrat. Nah, ini kasih tanda negatif. Tandanya jangan salah ini. Ditambah mg dikali negatif y, karena dia ada di bawah 0 posisinya gitu. Tambah 0. Nah, kemudian ini kita pindahkan setengah mvb kuadratnya ke sebelah kanan. Jadi setengah ky kuadrat min mgy min setengah mvb kuadrat sama dengan 0. Nih, kalau kita hitung, kita peroleh persamaan kuadrat dalam variabel y. Jadi 200y kuadrat min 50y min 10. Sama dengan 0 gitu. Kalau kita selesaikan, kita dapat dua hasil. Y1-nya 38,12 cm dan Y2-nya negatif 13,12 cm. Gitu.
Ya, dari sini kita ambil Y-nya yang positif, maka kompresi maksimum pegasnya itu adalah 38,12. Ya, berarti nilai Y ini itu adalah 38,12. Kan negatif 3, kalau kita tambahkan negatif 38,12 berarti benar ya, ada di bawah 0. Tapi kalau kita ambil yang negatif, ini hasilnya jadi positif, jadi posisinya bukan di bawah dong ya. Jadi kita harus ambil yang Y yang positif supaya mengakibatkan hasil dari yang Y3 ini negatif. Jadi kompresi maksimumnya 38,12, ini masuk akal ya. Oke. Mungkin demikian pembahasan singkat mengenai hukum kekekalan energi mekanik. Nah, berikut ini ada 2 soal latihan yang bisa kalian coba kerjakan. Silahkan dicoba, ini menggunakan konsep energi potensial ya tentunya. Oke, demikian saja. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.